pengajian ini kita akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya harap ibu-ibu juga bertanya, jangan malu ya. Jadi unek-uneknya keluarkan, unek-unek dalam hatinya. Pun bapak-bapaknya pun jangan malu-malu. Malu apa ngantuk ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo yang bertanya, ini ada mic-nya. Tes. Ayo. Ada yang bertanya? Ayo Le, ini Le, mic-nya Le. Taufik. Ayo siapa yang bertanya dikasihkan mic-nya. Ada yang bertanya? Harus bertanya ibu-ibu. Oke, tak diam saja. Ayo monggo. Kalau tidak bertanya berarti sudah paham ya. Alhamdulillah. Sudah bisa menggigit hatinya ya. Alhamdulillah. Berarti terasa ilmunya ya. Maksudnya selama ini kita salah, kita zalim kepada Allah terasa ya. Disadari ya. Jangan malu-malu menyadarinya. Jadi seperti Nabi Adam dulu ya tidak terasa. Akhirnya ketika Nabi Adam merasakan selama ini zalim, Nabi Adam pun memohon maaf kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itulah doa Nabi Adam ketika sudah sadar atas kedoliman hatinya selama ini. Silakan Ustadz Ate yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang masih bingung, silakan. Ustadz Fauzi, silakan. Bila ada yang ditanyakan, Abah, ada Abah yang ditanyakan, Pak? Oh ada. Yang keras Bah. Ada yang lain. Ya kakek dulu. Yang keras kek di anu kek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjelasan dari Kiai yang telah kami terima ini kira-kira agak mengejutkan. Mengapa maka mengejutkan? Yang selama ini sejak akhir balik kan sampai saya lah dulu yang sudah 96 tahun ini telah bekerja tentang agama, yaitu melaksanakan suruh Allah dan menghentikan yang dilarang. Maka untuk ini setelah mendengar apa yang diutarakan oleh Tuan Guru, nampaknya menjadi tanda tanya yang sangat besar di hati. Yaitu di sini pertanyaannya. Untuk mengawali pertanyaan ini, saya sampaikan kepada Tuan Guru, dapatlah hendaknya memberikan penjelasan kepada kami, yaitu yang selama ini kami bekerja dengan sekerasnya keras untuk melaksanakan suruh Allah ini, tapi setelah mendengar keterangan ini tidaklah sampai semua apa yang kami kerjakan. Maka untuk ini dapatlah hendaknya Tuan Guru menjelaskan bagaimana caranya supaya dapat kami melaksanakan yang sebenarnya. Seluruh tubuh ini dapat melaksanakan Islam kami dan melaksanakan tugas-tugas yang disuruh Allah. Maka untuk ini
sekian dulu yang kami utarakan. Kalaulah nantinya kurang berkenan, mohon maaf. Saya rasa sekian minta penjelasan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada intinya kita sudah menyadari semua kesalahan-kesalahan kita. Intinya kita sudah menyadari betapa dolimnya diri kita selama ini terhadap Allah yang menciptakan kita, yang menghidupi kita, yang mewujudkan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa taubat, agar aku bisa kembali ke jalan Allah? Untuk bahasan syariatnya kan begini, ketika kita kufur ya masuk Islam dulu secara syariatnya, ya bersyahadat. Setelah bersyahadat secara syariatnya ya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika sudah bersyahadat yang melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa dan haji dan seterusnya. Ini babakan syariatnya. Akan tetapi di dalam hatinya masih mentuhankan hawa nafsunya. Tapi bukan itu yang kami jelaskan. Untuk kembali kepada Allah ya harus menjadi mu'allaf. Jadi menjadi mu'allafnya bukan menjadi mu'allaf di sisi manusia, akan tetapi menjadi mu'allafnya di sisi Allah. Soalnya kita memeluk agama Allah, bukan memeluk agama manusia. Agama Allah itu apa? Awaluddin ma'rifatullah, ya harus makrifat dulu kepada Allah. Caranya makrifat kepada Allah itu ya mengenali sifat-sifatnya Allah, terutama sifat yang 20. Kalau kita tidak tahu sifat-sifatnya Allah, bagaimana mungkin kita bisa kenal Allah? Dan bagaimana mungkin kita bisa nyembah Allah sementara kita tidak kenal Allah? Ya kan logika kan? Tanpa kita kenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa ibadah nyembah Allah? Selama ini ternyata yang kita sembah dan yang kita ibadahi hanya hawa nafsu kita sendiri yang selama ini menghalang-halangi pandangan kita, menghalang-halangi persaksian kita kepada Sang Pencipta. Hawa nafsu ini menghalang-halangi. Bro, Allah tidak wujud. Yang wujud hanya kamu. Allah tidak hidup. Yang hidup hanya kamu. Allah tak berkuasa. Yang kuasa hanya kamu. Ya kan? Itulah tanda-tanda bahwa yang jadi Tuhan selama ini bagi kita ya belum bertuhankan kepada Allah. Jadi harus belajar bersyahadat dulu. Maknanya apa? Sebelum melakukan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, sebelum Islam ya iman dulu. Bagaimana mungkin Anda bisa melaksanakan rukun-rukunnya Islam tanpa ada iman di hati kita? Jadi fondasi Islam itu iman. Bila tak ada iman, apa Anda bisa bersyahadat? Bila tak ada iman, apa Anda bisa sholat? Bila tak ada iman, apa Anda bisa berzakat?
Bila tak ada iman, apa Anda bisa berpuasa? Dan bila tak ada iman, apa Anda bisa pergi naik haji? Semuanya hanyalah kedustaan tanpa iman. Jadi iman inilah yang pertama. Jadi makrifat inilah yang lebih penting dari syariat. Karena tanpa makrifat syariat tak ada. Karena tanpa Allah manusia pun tak ada. Jadi lebih ada mana? Lebih wujud mana antara makrifat dengan syariat? Lebih wujud mana antara manusia dengan Tuhannya? Lebih wujud mana antara wayang dengan dalangnya? Selama ini kan kita seolah-olah bagaikan wayang yang lepas kendali. Wahai dalang, aku tak butuh engkau, gaib sajalah engkau yang wujud aku. Aku bisa berjalan sendiri tanpa engkau. Aku bisa hidup sendiri tanpa engkau. Aku bisa berpuasa sendiri tanpa engkau. Selama ini kan kita begitu. Ya tidak? Ayo ibu-ibu, ya tidak? Seolah-olah kita bertuhan, tapi kenyataan di dalam hati kita ingkar kepada Allah. Selama ini berarti jadi hamba Allah apa hamba setan? Nah, jadi sekarang kita sudah tahu, oh selama ini aku ini hambanya setan daripada hamba Allah. Kalau hamba Allah itu di hatinya lillahi ta'ala, pulangnya pasti kepada Allah. Duduknya sudah bisa pulang, berdirinya sudah bisa pulang kepada Allah, memasaknya sudah bisa pulang kepada Allah. Itulah yang dikatakan rojiun kepada Allah. Akan tetapi selama ini yang masak siapa? Yang ke pasar siapa? Yang memberi nafkah siapa? Yang bekerja siapa? Kan diri kita sendiri. Berarti rojiun hati kita selama ini kepada iblis dan setan yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kira-kira jawabannya bisa diterima? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi intinya wajib kita apa? Wajib kenal Allah dulu sebelum kita bersahadat. Bila kita tidak kenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa bersahadat? Bersahadat itu kan menyaksikan Allah. Tanpa kita tahu Allah, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan? Nah, jadi terus mengaji dan terus mengaji. Untuk mengaji ini, mendalami ini butuh proses. Yang terpenting Anda ngaji ini jangan kedahuluan ajal menjemput. Alhamdulillahirabbil alamin, berlomba-lombalah dengan ajal. Jadi kira-kira bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Ayo, jangan malu-malu. Mic-nya siapa yang bertanya? Monggo. Kalau masih ada unek-unek di hati, keluarkan. Tanya. Ayo. Ini mic-nya ambil. Sabar. Ayo punya Ustadz Ikang Fauzi, ada pertanyaan? Waduh, sudah pandai semua ini ya. Nggak ada yang bertanya ini. Oh, berarti kira-kira semuanya sudah paham ya maksudnya ya. Alhamdulillah, berarti saya sudah berhasil menembak masing-masing hati Anda, sehingga hati Anda lunglai dibuatnya karena tidak ada pertanyaan lagi. Monggo Kiai Fauzi, monggo silakan.
Ayo. Komandan Rustam apa? Komandan. Malu. Ustaz Tateh, halo. Ayo adik-adikku yang kecil ini ayo. Kalau ada yang bertanya, ada yang ditanyakan? Oh sudah paham, alhamdulillah. Berarti Pertanyaannya diam aja dah, Kiai. alhamdulillah berarti saya hari ini malam ini berhasil membidik hati Anda. Berarti sudah KO semua sehingga tidak ada pertanyaan ya kan? Berarti tandanya sudah memahami seluruh paparan yang telah disampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita akhiri pengajian ini. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa dijaga hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita bersolawat lagi, yakni solawat dolimin dab'ul balak, agar hati kita sembuh dari dolim yang ada di hati kita. Jadi perjalanan kita ini masih panjang. Jangan putus-putus ngaji ini. Jangan putus-putus ikuti terus. Kalau bisa ajak saudara-saudara Anda yang memang menginginkan bagaimana supaya bertuhan dan beragama kita ini diterima oleh Allah, bukan diterima oleh manusia. Kita tidak nyembah manusia, kita nyembah Allah. Kita bukan beragama agamanya manusia, tapi kita beragama di jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat.